Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'. Yang terhormat kepada Bapak Gesit Yuda Puji Arsono, Sarjana Filsafat Islam, Magister Ilmu Pemerintahan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Perkenankan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah dan filsafat Ibnu Tufail. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama yang akan menyampaikan biografi Ibnu Tufail. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Tufail akan disampaikan oleh Mas Ayu Akilia Salsabila. Yang ketiga, pokok pemikiran Ibnu Tufail yang akan disampaikan oleh Sabrina Filza. Yang keempat, pengaruh pemikiran Ibnu Tufail yang akan disampaikan oleh Muhammad Zaki Gufron. Biografi Ibnu Tufail. Abu Bakar Muhammad Ibnu Abd Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail, biasa dipanggil dengan Ibnu Tufail. Beliau dilahirkan di Cadix, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah, 1110 Masehi. Ibnu Tufail berasal dari suku Arab terkemuka, yaitu Qais. Selain menjadi filosof muslim di masanya, ia pula memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang atau disebut dengan uluran, seperti dalam bidang ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan penyair yang sangat terkenal dari dinasti Almohad Spanyol. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan karya-karya Ibnu Tufail. Buku-buku biografi menyebutkan beberapa karangan dari Ibnu Tufail yang menyangkut lapangan filsafat seperti filsafat fisika, metafisika, kejiwaan, dan sebagainya. Akan tetapi buku-buku ini tidak sampai ke tangan kita kecuali satu karya saja, yaitu Hai Ibnu Yaqzan yang berisi tentang pemikiran filsafatnya. Cerita Hai Ibnu Yaqzan dimulai dari sebuah pulau yang telah lama ia tinggali di Laut Hindia. Ibnu Tufail menjadikan sosok Hai Ibnu Yaqzan bertumbuh di pulau yang sunyi sebagai seorang yatim piatu yang berhubungan hidup dengan alam, lalu datang kepada dasar-dasar yang terarah dari peradaban dan pengetahuan mengenai alam dan Tuhan. Dalam buku ini, Ibnu Tufail ingin menggambarkan bahwa filsafat atau akal dapat berkembang sendiri tanpa harus bergantung pada masyarakat yang maju. Dengan filsafat itu juga manusia dapat mengenal Tuhan, namun ia mengakui bahwa agama lebih praktis untuk menuntun secara langsung keselamatan manusia dan hidupnya. Buku Hai Ibnu Yaqzan ini mendapat banyak perhatian dari kaum intelektual baik di barat maupun di dalam kalangan umat Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran Ibnu Tufail. Sebagaimana yang kita ketahui dan disebutkan pada bab sebelumnya, bahwasannya memang karya Ibnu Tufail hanya ada satu karya Ibnu Tufail yang tersisa sampai sekarang, yaitu karya Hai Ibnu Yaqzan. Dan karya ini adalah karya yang memuat pandangan-pandangan filsafat dari Ibnu Tufail. Dan kali ini saya akan mencoba memaparkan 5 pandangan filsafat dari Ibnu Tufail. Yang pertama adalah metafisika. Dari hasil pengamatan dan pemikiran tentang alam semesta serta pengalaman hidupnya, Hai sampai pada suatu kepastian bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hal ini kita dapat melihat bahwa peran akal dapat mengetahui adanya Allah. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Ibnu Tufail mengemukakan 3 argumen dasar. Yang pertama adalah argumen gerak, yang kedua adalah argumen materi, dan yang ketiga adalah argumen al-ghayat dan al-inayat al-ilahiyat. Ini adalah fisika. Menurut Ibnu Tufail, alam ini qadim dan juga baharu. Alam ini qadim karena Allah menciptakannya sejak zaman azali tanpa didahului oleh zaman atau taqaddum zamani. Namun dilihat dari esensinya, alam itu juga baharu karena terwujudnya alam maklul, bergantung pada zat Allah sebagai ilat. Selanjutnya adalah jiwa.
filsafat mengenai jiwa. Jiwa manusia menurut Ibnu Tufail adalah makhluk yang tertinggi martabatnya. Manusia terdiri dua unsur, yakni jasad dan ruh, al-badan war ruh. Badan tersusun dari unsur-unsur, sedangkan jiwa tidak tersusun. Jiwa bukan jism dan bukan pula suatu daya yang ada di dalam jism. Setelah badannya hancur atau mengalami kematian, jiwa lepas dari badan, dan selanjutnya jiwa yang pernah mengenal Allah selama berada di dalam jasad akan hidup dengan kekal. Pemikiran selanjutnya, filsafat selanjutnya adalah filsafat tentang epistemologi. Dalam epistemologi, Ibnu Tufail menjelaskan bahwa makrifat itu dimulai dari panca indera. Dengan pengamatan dan pengalaman dapat diperoleh dan ilmu pengetahuan indrawi. Hal-hal yang bersifat metafisis dapat diketahui dengan akal intuisi. Makrifat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemikiran atau renungan akal seperti yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf muslim. Dan kedua adalah kasyfu rohani atau tasawuf seperti yang biasa dilakukan oleh kaum sufi. Kesesuaian antara nalar dan intuisi membentuk esensi epistemologi Ibnu Tufail sendiri. Yang terakhir adalah rekonsiliasi taufik antara filsafat dan agama. Melalui roman filsafat Hai Ibnu Yaqzan, Ibnu Tufail menerangkan bahwasannya antara filsafat dan agama tidak bertentangan. Dengan kata lain, akal tidak bertentangan dengan wahyu. Allah tidak hanya dapat diketahui dengan wahyu saja, tetapi juga dapat diketahui dengan akal. Nah, Ibnu Tufail menyadari, mengetahui, dan berhubungan dengan Allah melalui pemikiran akal murni yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang khusus atau disebut dengan ahlul ma'rifat. Orang awam tidak memerlukannya. Justru itu, bagi orang awam, menurut Ibnu Tufail, sangat diperlukan adanya ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi. Agama diturunkan untuk semua orang dalam segala tingkatan. Dan filsafat hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang bernalar tinggi yang jumlahnya sedikit. Agama melambangkan dunia atas atau divine world dengan lambang-lambang eksoteris. Agama penuh dengan perbandingan, persamaan, dan persepsi-persepsi anthropomorphosis sehingga cukup mudah dipahami oleh banyak orang. Filsafat merupakan bagian dari kebenaran esoteris yang menafsirkan lambang-lambang itu agar diperoleh pengertian-pengertian yang hakiki. Pengaruh pemikiran Ibnu Tufail ada 3 kaitan. Yang pertama, kisah Hayy Ibn Yaqzan. Yang kedua, filsafat dan agama. Ketiga, ada filsafat ketuhanan. Kisah Hayy Ibn Yaqzan menceritakan keadaan seorang anak kecil yang terlahir dari pulau terpencil. Nah, di sini bagaimana seorang anak itu bertahan hidup dengan keadaan seadanya di pulau tersebut. Maka pandangan Ibnu Tufail menganggap bahwa pengalaman adalah sumber ilmu. Maka sumber ilmu tersebut bukan hanya melainkan lewat buku ataupun seseorang. Dari pengalaman pun akan menjadi sumber ilmu. Yang kedua, ada filsafat dan agama. Filsafat agama di sini mencontohkan dari kisah Hayy Ibn Yaqzan yang dapat kita lihat bahwa filsafat kita dapat mengenal Tuhan. Bagaimana kita tentang bertahan hidup, diberi keselamatan, diberi kesehatan, maka kita harus mengakui kesehatan, keselamatan kita sudah ada yang mengatur, sudah adanya Tuhan. Filsafat ketuhanan tersendiri menggambarkan hubungan ketuhanan dengan alam semesta. Berarti Tuhan itu mengatur dan memenuhi segala kebutuhan umatnya, baik di tempat terpencil sekalipun. Nah, di sini pengaruh buruknya ialah bahwa seseorang tersebut dapat berpengaruh jika pemikirannya tidak mencapai makrifat, tidak mencapai pengetahuan. Jika berpikir saya bertahan hidup karena diri saya, itu berarti menjauhkan filsafat dan agama dan filsafat ketuhanan. Nah, kesimpulan Ibnu Tufail,
sangat berarti di sini untuk adanya kaitan tentang filsafat dan ketuhanan. Pengaruhnya, jika seseorang tersebut tidak mencapai makrifat, maka pemikirannya akan sesat atau salah jalan, khususnya pada generasi berikutnya di barat. Kesimpulannya yaitu, Hayy bin Yaqzan Ibnu Tufail sesuai dengan latar belakang pengetahuannya di bidang fisika dan metafisika, merupakan karya sastra yang memaparkan pandangan Ibnu Tufail sendiri dalam masalah akal dan wahyu, rasionalisme dan sufisme dalam Islam. Hayy bin Yaqzannya Ibnu Tufail merupakan olahan kesekian kali dari sebuah pandangan falsafat yang berkembang pesat di masanya, setelah didahului oleh Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan lainnya. Kisah Hayy bin Yaqzan yang di dalamnya juga menyentuh masalah fisika, khususnya mengenai pertumbuhan manusia dari kecil hingga dewasa, merupakan objek yang perlu dikaji secara ilmiah empiris tentang kebenarannya. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.